Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kula bid'atin dhalalah wa kula dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah online Asyifa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa istiqomah ya setiap ba'da subuh ya dengan penuh ya kesungguhan kita masih thalabul ilmi, mencari tambahan ilmu supaya tatkala nanti menghadap kepada Allah Ta'ala dosa-dosa yang pernah kita kerjakan diampuni oleh Allah. Dan sementara itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menerima seluruh amal soleh yang kita kerjakan. Baiklah, ya. Hari ini kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Hadid ya. Jadi kemudian nanti ada penjelasan yang perlu di dalam surat Al-Mu'minun ayat 101 itu tentang terjadinya hari kiamat sampai kepada 111 ini processing bagaimana manusia itu yang lalai tatkala hidup di dunia ini, mereka menyesal dan senantiasa merengek-rengek kepada Allah dan dibentak oleh Allah, dan sejak dibentak itulah dia tidak bisa berkata-kata lagi ya apapun, sehingga dia bisa di dalam neraka cuma melenguh saja, merintih saja dan tidak bisa berbicara apa-apa. Hal-hal ini memang sengaja dibaca, diterangkan semoga menjadi peringatan. Jadi kalau hari ini mungkin belum sempat disampaikan, karena memang sebenarnya banyak sekali nih ya yang masih mau disampaikan. Saya seakan-akan mengajar umur saya yang tinggal beberapa saat lagi, insya Allah dipanggil oleh Allah Ta'ala, karena bagaimanapun juga dunia bukan tempat orang-orang mukmin. Tempat yang sesungguhnya adalah di akhirat. Maka tatkala sudah dipanggil oleh Allah, seluruh beban sudah selesai, ya. Itu seperti kata Allah, idza jaa nasrullahi wal fath. Maka Nabi kita diingatkan kalau sudah datang saatnya ya, dan kemenangan sudah diberikan oleh Allah dan manusia sudah berbondong-bondong masuk Islam, maka tugas Rasulullah selesai. Dan setelah turun ayat itu kira-kira 3-4 bulan Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di ujungnya wastaghfirhu, maka hendaklah engkau berminta ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Maha menerima taubat ya. Maka dari itu marilah kita gunakan kesempatan mungkin yang singkat ini. Bagaimanapun 100 tahun lagi juga singkat. Berapapun yang diberikan itu singkat. Karena dunia dibandingkan dengan akhirat, kata Nabi kita di dalam satu hadis yang sahih, cobalah kamu masukkan jarimu ke laut, ya, kemudian angkat kembali, lihatlah, ya, air-air yang menempel kepada ujung jari itu
itu adalah kehidupan dunia, sedangkan lautan yang luas yang tidak terbatas itu kehidupan akhirat. Oleh karena itu, wabtaghi bima ataqallahu daral akhirat. Carilah dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu kampung akhirat. Akhirat itu kita pentingkan. Dunia, wala tangsa nasibaka minan dunia, jangan lupakan bagianmu yang di dunia. Sehingga kamu tidak menjadi beban orang lain minta-minta. Ya, nanti akan saya sedikit cerita dongeng begitu ya. Karena dongengnya tentunya bukan dongeng seperti Kancil Nyolong Timun. Jadi dongengnya ada mengandung pelajaran buat kita ya. Dan ini bersumber dari kitab-kitab yang sudah dipercaya, tulisan para ulama besar ya. Karena kadang-kadang doa itu cerita yang mungkin bukan hadis, tapi cerita itu kita mendorong, mengingatkan kita kepada kebaikan. Baiklah. Untuk hari ini yang baca ayat 6 sampai ayat 16 sampai ayat yang ke-20 saja ya, jangan tidak usah ke-24 sampai 20 atau sampai 19 saja, separuhnya saja. Nah, nanti gampang diteruskan supaya tidak terlalu berat. Sampai sekian banyaknya, kasihan ini ya. Saya sih, memang pada saat itu rakus gitu ya, rakus kepingin menerangkan sekian itu. Namun saya hitung waktu yang disediakan itu sangat terbatas sekali karena dibatasi waktu siang. Kalau siang itu biasanya nanti kalau sudah mulai jam 6 itu orang-orang sudah pergi satu persatu meninggalkan itu ya. Karena apa ya? Mereka kan kerja, jadi orang kerja kan juga tidak bisa, yang kerja juga penting karena dia untuk menghidupi keluarganya. Ya, ini juga tetap harus kita lakukan. Tapi ingat niatnya karena Allah, jangan sampai untuk mencari harta. Kalau untuk mencari harta, kita dapat harta saja, tidak dapat pahala tatkala kita berangkat kerja. Baiklah, ya, kita mulai membaca Al-Quran ayat 16 sampai ayat ke-19, ya. 16, 17, 18, dan 19. Jadi 4 ayat. Monggo, Bu. Oh, bukan Al-Mu'minun ya Ustaz, Al-Hadid ya berarti ya. Al-Hadid aja. Oh, yang saya siap. Ya, saya kemarin Al-Mu'minun masalahnya. Ya, nggak apa-apa nanti. Kalau yang disiapkan Al-Mu'minun juga monggo enggak apa-apa. Boleh. Kalau belum siap yang dibaca itu juga kasihan nanti bacanya. Monggo yang disiapkan surat apa, Bu? Surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun. Oh, nggih, Al-Mu'minun sampai ayat yang ke-106 aja. 106. Atau kalau mungkin Ibu sudah siap seluruhnya, baca seluruhnya juga ada apa-apa, Bu. Ya, sudah siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idin wala yatasaalun. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun.
talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallin. Rabbana ikhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fattakhidtumuhum sikhriyan hatta ansaukum tikri hatta ansaukum tikri wa kuntum minhum tadhakun. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sadaqallahul azim. Ya, Aku alhamdulillah. berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, yaitu pada hari kiamat. Dan tidak pula mereka saling bertanya, barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dan bibir yang cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya? Mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim.
Dia Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sungguh ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat aku, dan kamu selalu mentertawakan mereka. Sungguh pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka, karena kesabaran mereka. Sungguh mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Al-Quran dibaca dengan baik, tertib, ya, tartil, dengan membaca terjemahnya juga tidak tergesa-gesa. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan pintu hati kita untuk senantiasa menerima seluruh kandungan yang ada di dalam Al-Quran untuk diamalkan isinya. Dan kalau itu kabar-kabar yang menunjukkan kepada kita tentang sesuatu yang menakutkan, semoga kita menjadi takut sehingga tidak berbuat perbuatan yang durhaka kepada Allah. Baiklah, sedikit saya sampaikan di sini. Ini adalah ayat-ayat yang menerangkan kita suasananya, ya. Suasana tatkala sangkakala itu sudah ditiup oleh malaikat Israfil. Ditiupnya 2 kali. Tiupan yang pertama itu tiupan yang mengejutkan semua mati, ya. Tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan kembali, manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ini saya ingat itu di surat Az-Zumar. Surat nomor berapa Az-Zumar? 39, ya. Surat 39 surat Az-Zumar, ya. Sebentar kita lihat, ya. Ditiupnya sangkakala ini. Ayat yang ke-68. Monggo Pak Tomo, 68-69. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Terus? Dan terang benderanglah bumi atau padang mahsyar dengan cahaya keadilan Tuhannya. Dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing. Dan ditatangkanlah para nabi dan saksi-saksi yang diberi keputusan di antara mereka dengan adil, serta mereka tidak dirugikan. Terus? Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya, dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Perhatikan, jadi sebelum saya bacakan surat yang ke-23, ini ada pembukaan di sini. Wa nufikha, dan ditiuplah, bisauri sangkakala, fasoiko, maka terkejutlah atau matilah mangfis samawati wal ard, semua makhluk yang berada di langit dan di bumi, termasuk malaikat, ya, semua makhluk, kecuali, ya, kecuali Masya Allah, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah tidak mati. Yang pertama, ya jelas Allah Ta'ala tidak mati meskipun ditiup sangkakala, karena dialah yang menciptakan dan dia memang tidak mati. Ya, yang kedua adalah yang tidak mati, malaikat Israfil sendiri yang meniup tentunya tidak mati. Yang kedua, yang ketiga masih ada malaikat maut, malaikul maut, dan malaikat Jibril belum mati, ya. Kemudian maka ditiupkan lagi, ya, ditiup lagi, ya, tiupan yang kedua, ya. Sumanufika bihi ukhra, kemudian ditiuplah lagi tiupan yang kedua, faidahum qiyamun yang turun, maka tiba-tiba mereka sudah berdiri menunggu keputusan Allah, artinya di bawah di padang mahsyar. Jadi ini mestinya kalau ceritanya setelah ditiup itu bangkit manusia
setelah bangkit dibawa ke mahsyar untuk mendapat pengadilan di sisi Allah Ta'ala. Mereka menunggu, ya, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ini mereka itu berdiri menunggu keputusan Allah Tuhan semesta alam, ya. Jadi disebutkan di dalam surat Az-Zumar ini, mereka menunggu nanti diadili satu persatu, kan? Wa asraqatil ardu binuri rabbiha. Maka pada hari itu bumi yang sudah dihancurkan, sudah diratakan tersebut diterangi dengan keadilan Tuhannya Allah Ta'ala yang maha adil, ya. Maka hadir di antara mereka, maka orang-orang yang beriman saja nanti yang bisa melihat. Wa wudi'al kitabu, dan ditaruhnya kita, dibagikan kitab-kitab ini, ya. Jadi kitab amal catatannya masing-masing manusia dibagikan kepada mereka. Ada yang dari tangan, ada arah sebelah kanan, ada dari arah sebelah kiri, ada arah yang dari belakang punggungnya. Dan juga astatalirau a'malahum, bermacam-macam bentuk rupanya manusia itu untuk ditunjukkan itulah amal yang kamu yang kamu lakukan, itu membuahkan bermacam-macam bentuk yang ada ini, ya. Kemudian di situ waji'a binabiyina, dengan para nabi, ya. Para nabi didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya jadi saksi. Waji'a binabiyina, ya. Binabi wasuhada'i, dan saksi-saksi. Saksi-saksi itu bisa berarti bumi yang diinjak, ya. Ya, jadi bumi itu tuhadisu akbaroha, ya. Dia akan mengabarkan apa saja yang kita kerjakan. Kita misalnya suatu saat telah berbuat maksiat di sini atau telah berbuat baik di sini, semua ada menjadi saksinya. Itu sebabnya kadang-kadang kita dianjurkan kalau sholat sunnah setelah sholat fardu itu pindah tempat. Kenapa? Supaya nanti saksinya di hadapan Allah bahwa kita berbuat baik itu banyak, ya. Ya, di antara sholat fardu, sholat sunnah dan sholat sunnah disuruh memperbanyak bekas-bekasnya. Karena inna nahnu nuhyi sesungguhnya kami yang menghidupkan dan kemudian kami catat, ya, aksarohum, bekas-bekas mereka, ya, di dunia ini dan besok semua akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Waji'a binabiyina wa zuhada'i wa qudiya bainahum, dan diputuskan perkaranya di antara mereka yang dulu pernah mencerca, mencaci, menghina, ya, dan lain sebagainya, maka akan diputuskan perkaranya. Oleh karena itu, semoga di dalam grup kita tidak ada yang saling menghina, meskipun pilihan presiden tidak sama, dan tidak usah di-share di grup, ya, karena di grup ini orangnya banyak, tentunya tidak sama pemikirannya. Dan kita tidak bisa menyalahkan satu sama lain dan tidak boleh menganggap kita yang paling benar. Lebih-lebih kalau itu masalah urusan dunia ini. Akhirat pun juga kita tidak tahu bagaimana tingkat keikhlasan amal yang kita kerjakan. Waji'a binabiyina wa suhada'i wa qudiya bainahum bil haq, dan diputuskanlah perkara mereka itu dengan sebenar-benarnya. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak ada yang diperlakukan secara tidak adil, ya. Mereka semua itu diadili dengan sebenarnya. Jadi kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Hanya nanti pada saat terakhir, apakah yang salah itu harus masuk neraka semua atau ada yang diampuni atau tidak, ini tergantung kepada Allah, karena ada beberapa hamba Allah yang diberi oleh Allah untuk kehormatannya memberi syafaat kepada saudaranya. Dari orang-orang soleh, ya, kemudian anaknya kepada orang tuanya, para syuhada, para nabi, itu diberi hak untuk memberi syafaat. Yang diberi hak untuk memberi syafaat itu adalah yang dikehendaki Allah, yang diberi syafaat juga yang dikehendaki Allah. Mestinya Allah sendiri bisa memberi syafaat sendiri, ya, tidak usah minta bantuan kepada seseorang. Namun pada saat itu Allah memberi kehormatan kepada orang yang soleh, yang ahli berbuat kebaikan di dunia. Barangkali mungkin, ya, ini Pak Zainal namanya,
diberi hak oleh Allah, kamu bisa memberi syafaat 5 orang, ada yang 10 orang. Ada semua temanmu yang kamu kenal dulu di dunia, bisa kamu beri syafaat dan ajaklah mereka ke dalam surga. Itu semua yang menentukan Allah. Tidak ada sangkut pautnya dengan kita masing-masing. Ini disebutkan di sini. Ya. Wahum la yutlamun, dan mereka tidak dianiaya. Wa wufiyat, dan disempurnakanlah kula nafsin, setiap orang amilat, pahalanya atau ganjarannya atau balasannya apa yang telah mereka kerjakan. Wahum wa dan dia Allah a'lamu, lebih mengetahui bima ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi besok jangan khawatir ya, sampean ngaji di sini itu catatannya ada di malaikat. Tapi Allah Ta'ala mencatat juga. Jadi tatkala terjadi pengadilan itu ada beberapa amal yang oleh malaikat disodorkan kepada Allah, ditunjukkan ini sedekah, ini infak, ini jihad, ini zuhud, ini dan lain-lainnya. Mencatatkan malaikat. Tapi di sisi Allah ternyata disuruh buang ini. Ini yang buang, ini yang dipakai, ini dibuang. Apa maksudnya? Amal-amal yang dibuang itu ternyata menurut Allah amal itu tidak dikerjakan karena Allah, karena selain Allah. Ya, orang seperti itu disuruh meminta pahala kepada siapa tatkala ia beramal di dunia ini. Oleh karena itulah ya, hendaknya kita kalau beramal semata-mata karena Allah, ya. Perbaikilah amalmu ya dengan niat karena Allah, ya. Dan perbaikilah niatmu bahwa semua yang kamu kerjakan itu semata-mata karena pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan ada di antara kita yang bangga dengan amalnya. Merasa banyak, merasa sudah mencukupi. Ya. Oh saya ustadz, saya ini. Wah pasti tidak ada. Ya semua takut di situ. Jangankan kita, Nabi Ibrahim saja tak kalah keputusan untuk lewat sirat itu semua ketakutan, ya, tidak ada yang merasa aman. Baik, kita baca ya surat nomor 23 101 ini. Fa idza nufiqa fisuri, dan tatkala ditiup sangkakala di sini. Jadi ada banyak di dalam Al-Qur'an itu yang menerangkan tentang suatu peristiwa, satu sama lain saling bersangkutan, saling mendukung. Fa idza nufiqa fisuri fala ansaba, maka tidak ada pertalian nasab. Jadi saya keturunan Nabi, saya keturunan ini. Tidak ada sudah. Begitu ditiup sangkakala, mereka berkumpul di Magelang, masa dikumpulkan. Mereka satu sama lain, ini walayatasa'alun, tidak adalah yang mereka saling bertanya. Ya, menanyakan anakku di mana, menantuku di mana dulu. Ini anak yang saya kasih kok gak kelihatan di sini, tidak ada. Ya. Fa'idhan fi khafisuri fal ansaba, maka tidak ada pertalian nasab bainahum, di antara mereka yaumaidin pada hari itu, wala yatasaalun, dan tidak ada yang saling bertanya meskipun kenal, ya. Dia tahu, siapapun tahu, loh ini ustadz di sini, ini mungkin ya siapa tahu, tapi tidak akan saling bertanya-tanya. Mereka kita yang sudah pernah kenal itu akan saling tahu, oh ini ya. Tadi cuma melihat saja, setelah itu karena suasana menakutkan luar biasa sendiri sekali. Maka Allah menjelaskan ayat yang berikutnya. Yang menjadi pokok nanti, kata Allah, famang sakulat mawazinhu, barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya. Nah ini setelah itu ditimbang oleh Allah Ta'ala, timbangan yang paling adil. Ya. Timbangan itu tidak ada yang merasa terdolimi dengan timbangan. Nggak ada yang menipu seperti di dunia, timbangan menipu. Timbangan itu bilhaq, timbang dengan baik, ya. Famang sakulat mawazinuhu, barang siapa berat amal timbangan kebaikan, faulaika humul muflihun, mereka itu yang beruntung. Siapa di antaranya? Kata Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Jadi orang mukmin beruntung, ya. Di sini ayat ini disebut faulaika humul muflihun, mereka itu yang beruntung karena berat timbangan amal kebaikan. Kalau yang sebagian itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un
Waladzina hum anil lagwi mu'ridun, yang sholatnya khusyuk, yang gak gampang ikut urusan yang bukan urusannya. Ya. Kita membela mati-matian ini dan lain ini, ya berdebat dan lain-lain, bukan urusannya, tidak usah dipikir. Ya, karena itu akan membebani kita besok di akhirat tentang waktu yang sia-sia yang kita gunakan untuk selain Allah Ta'ala. Nih. Jadi kalau berat timbangan kebaikan mereka itu humul mubliku, dikatakan untung begitu saja. Waman khafat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, ya, faulaika, maka mereka itulah allazina khosiru, orang yang sangat merugikan anfusahum, diri mereka sendiri. Kenapa? Fi jahannam, mereka nanti akan dimasukkan neraka jahanam, khalidun, mereka kekal di dalamnya. Bagaimana enggak rugi? Ya, mereka sudah beramal, sudah melakukan ini dan itu, tapi hasilnya apa? Ya, hasilnya adalah masuk neraka. Ya, kalau di dalam surat Al-Ghasyiyah itu, hal ataka hadisul ghasyiyah, apakah sudah datang kepadamu berita-berita tentang hari kiamat? Wujuhu yaumaidin khasyiyah amilatun nasibah. Ada wajah-wajah yang tunduk lesu, ya. Mereka merasa takut yang luar biasa kepada Allah, amilatun nasibah, karena ia beramal tapi ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah. Tasla naron hamiyah, mereka akan masuk ke dalam api yang sangat panas, ya, yang menyala-nyala ini. Mudah-mudahan kita selamat, ya, selamatkan oleh Allah Ta'ala. Ya, fi jahannam khalidun, mereka dalam neraka kekal. Talfahu wujuhahumun nar, wajah mereka, ya, itu kelihatan cacat, ya, ada yang tidak ada, mulutnya kebakar, telinganya kebakar, matanya kebakar, ya. Ya, wahum fiha kalihun, mereka di dalam neraka dalam keadaan cacat, jadi tidak ada yang cantik. Jangan kita pikir bahwa di neraka itu nanti mungkin bintang film yang sana yang cantik-cantik kita kumpul di sana dan bebas. Di neraka itu nggak ada yang cantik, nggak ada yang tampan. Mereka semua cacat, ya. Wajahnya sudah dibakar, karena wajahnya di sini disebutkan wajah karena biasa orang-orang itu melihat itu dari wajahnya, ya. Kemudian kepada mereka, ya, karena mereka berteriak-teriak terus, ya, di dalam neraka minta dikeluarkan dan lain-lainnya, maka malaikat bertanya kepadanya, atau juga bisa Allah itu bertanya kepada mereka yang masuk neraka. Alam takun ayati, apakah belum datang ayat-ayatku tutla alaikum yang dibasalkan kepada kalian, ya? Apa belum pernah ikut ngaji dan mendengarkan pengajian, ya? Yang pada saat itu senantiasa setiap setelah selesai salat subuh itu ada. Apakah belum datang kepadamu? Alam takun ayati, belumkah datang kepadamu ayat-ayatku, yakni Al-Quran, yang menjelaskan, tutla yang dibaca alaikum atas kalian. Fakuntum, maka sudah datang sebenarnya. Yang di ayat-ayat dari Allah dia bacakan kepada kalian tentang neraka dan surga. Fakuntum, maka kalian tubiha tukadzibun, tatkala diberikan berita tentang dari Al-Quran, tukadzibun, kalian mendustakan. Kalian tidak percaya dan kalian itu menganggap sihir, menganggap itu gak masuk akal dan lain-lainnya. Mereka tatkala ditanya itu, kalau mereka menjawab, Rabbana, ya Rabb kami, ghalabat alaina siqwatuna, ya Allah, kejahatan kami tatkala di dunia itu telah menguasai kami, sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berbuat jahat yang dilarang oleh Allah itu, ya. Wa kunna, dan kami adalah kaum dhalin, kami ini itu semua termasuk orang-orang yang sesat. Jadi orang yang masuk neraka dimasukkan jahanam ini, tidak ada seorang pun yang merasa dia itu orang baik kok dimasukkan neraka. Jadi insya Allah jamaah Asifah ini semuanya tidak ada yang masuk ke dalam neraka. Kenapa? Mereka bukan termasuk orang yang zalim, ya, tidak termasuk orang yang sesat. Mereka senantiasa mempelajari syariat-syariat yang diajarkan oleh Allah dan berusaha dikerjakan, diamalkan semampu mungkin,
sebisa mungkin. Ini penting sekali, ayat-ayat yang mendatangkan ketakutan kepada Allah ini kita baca. Kemudian ya Rabbana, kalau mereka menjawab Rabbana alaina sikwatuna, ya, ghalabat alaina sikwatuna, kejahat kami telah menguasai kami, wa kunna qauman dhalin, dan kami termasuk kaum yang sesat. Ya, ini. Kemudian masih ingin minta lagi kepada Allah Ta'ala. Ya, Rabbana ya Rabb kami. Dulu tidak pernah mengingat Allah tatkala Allah menjelaskan, menerangkan tentang hal-hal yang penting bagi dirinya. Dia tidak mau mendengarkan. Ini apa itu ngaji terangin neraka surga terus. Ya, ini nggak ada apa memang yang ngeden-ngedeni tok misalnya. Justru ngaji yang mengingatkan kita kepada sesuatu bencana yang besar, itu supaya kita tidak terjerumus ke dalam bencana ini. Yang lain-lain guyonan itu tidak ada apa-apanya nanti di sisi Allah. Inilah Al-Quran yang menerangkan kepada kita, jangan sampai kita meremehkan, menganggap itu remeh apa yang dari Al-Quran itu. Ya. Allah Ta'ala mengingatkan seperti ini kepada kita. Kemudian dia mengatakan, Rabbana ya Rabb kami. Tatkala dia masuk neraka, akhrijna, keluarkanlah kami minha, dari neraka ini. Fa'in udna, kalau kami juga sudah dikeluarkan dari neraka dan diberi kesempatan hidup kembali, ternyata kami kembali kepada kekafiran. Fa'inal zalimun, saya boleh dikatakanlah saya zalim, karena saya tidak ngerti kalau neraka itu benar-benar ada. Dan neraka itu benar-benar akan dimasuki oleh orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah masuk neraka. Saya tidak ngerti ya Allah. Ya, sekarang saya keluarkan dari ini. Ya, seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Ibrahim. Surat Ibrahim, surat nomor 14 ayat 44. Pak. 14 ayat 44 surat Ibrahim. Ya, ayat Ibrahim ayat yang ke-44. Monggo Pak. 44 kan ya. Nggih, 44. Bismillah. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami, kembalikanlah kami ke dunia, walaupun dalam waktu yang sedikit. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Kepada mereka dikatakan, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Terus dan kamu telah berdiam di tempat-tempat kediaman masing-masing yang menganiaya diri sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadanya beberapa perumpamaan. Ya, jadi Allah Ta'ala mengatakan ya, ingatkan manusia ini ya, wa angdirin nasa, dan berilah peringatan kepada manusia. Yauman, pada suatu hari ya, ya'tihimul azab, dari hari itu akan yang ada datang adalah siksa ya. Siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah siksa seperti itu, fayaqula, maka mereka berkata, alladzina zalamu, orang yang zalim, orang yang kafir ya. Rabbana ya Rabb kami, akhirna ya, tundalah kami ya, tundalah untuk kami ya. Akhrijna ya, keluarkan kami ya Pak. Keluarkan kami ya dari neraka ini. Kembalikan lagi kepada dunia itu ila ajalin qarib, meskipun waktunya hanya sebentar ya. Nujib da'wataka, saya nanti kalau dikembalikan ke dunia akan memenuhi seruamu ya Allah ya. Saya tidak akan menjadi orang kafir kembali. Jadi ini ayat-ayat Allah yang menjelaskan kepada kita supaya kita tidak menyesal. Kembali kita kepada ayat ini ya. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-107, maka mereka juga minta Rabbana akhrijna, maka keluarkanlah kami minha, dari neraka ini. Fa'in udna, kalau kami tetap kembali kepada kekafiran atau berbuat durhaka dan maksiat, wa inna zalimun, maka kami adalah orang-orang yang zalim. Maka Allah Ta'ala menjawab ini. Qala iksa'u biha. Allah Ta'ala menjawab, tetaplah kamu hina di dalam neraka ini. Ya. Jadi
dibentak saat ini, maka mereka sudah tidak bisa berbicara lagi. Ya, iksalubiha wala tukalimun. Jangan kamu berbicara lagi kepadaku. Minta dikeluarkan, minta ini dan itu. Tidak usah. Ya, diam kamu. Maka tatkala penghuni neraka dibentak oleh Allah dalam ayat 107 ini, dalam satu riwayat ini, maka dia sudah tidak lagi bisa berteriak-teriak, tidak bisa mengeluh, tidak bisa memanggil-manggil siapapun, ya. Dia merasakan siksa yang sangat luar biasa sekali. Apa sebabnya Allah Ta'ala sampai berbuat seperti itu? Innahu kana fariqum min ibadi, karena ada sebagian dari hambaku itu, ya, yaquluna, dia berdoa kepadaku, ya, Rabbana amanna faghfir lana ya Rabb, kami sudah beriman. Jadi orang-orang kafir itu, orang musyrik itu, kalau ada orang beriman dihina, diejek, apalagi berdoa kepada Allah, minta ampun, minta rahmat. Siapa yang bisa ngampun? Tuhan itu tidak ada. Wah, masa Tuhannya satu-satunya agama yang Tuhannya itu tidak ada fotonya, tidak ada gambarnya, adalah agama Islam. Jadi di mana saja, di negeri apapun, tidak ada di depan masjid itu patungnya Tuhan, gambarnya Tuhan, itu tidak ada. Dan dia beriman. Nah, itu diejek sama mereka, orang-orang kafir itu, ya, diejek sampai sibuknya mengejek mereka, lupa kepada Allah Ta'ala, ya. Tatkala ada hambaku berkata, Rabbana amanna faghfir lana, ya Allah aku telah beriman, ampunilah kami, warhamna, dan berilah rahmat kepada kami, wa anta khairur rahimin, dan kaulah zat yang maha baik dan maha mempunyai rahmat, ya, anta khairur rahimin. Fatakhathum, nah, fatakhattuhumuhum, ya, kamu jadikan mereka sihrian, buah ejaan. Jadi orang yang berdoa mohon kepada Allah diejek oleh orang musyrik itu, hatta sampai angsakum, melupakan kamu sampai kamu mati, ya. Kamu tidak pernah sadar bahwa kamu sebenarnya dihidupkan oleh Allah dan sekarang dimatikan oleh Allah, ya. Hatta angsakum dzikri, sampai kamu melupakan zikir, ingat kepadaku, wa kuntum minhum, dan kamu terhadap mereka itu tathakun, senantiasa menertawakannya. Nah, balasan yang ditertawakan apa? Yang ditertawakan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini. Inni jazaituhumun yauma, di hari ini aku membalas kepada mereka bima sabaru, karena tatkala dihina, dicaca, dicerca, dicaci, itu tetap sabar, ya, bima sabaru, ya, karena kesabaran mereka, anahum, sesungguhnya mereka, humul faizun, termasuk orang-orang yang beruntung, ya, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapat kemuliaan Allah, dan orang-orang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Baiklah, kita lanjutkan dengan tafsirnya surat Al-Hadid, ya, karena Al-Quran itu senantiasa menyenangkan, ya. Masih ada waktunya beberapa saat ini. Ayat yang ke-16. Moga Pak Toma dibaca dulu terjemahnya. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Iya, ya. Jadi ada hadis ini, Muqatil bin Hayyan radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suatu ketika tampak sedang bersenda gurau dan tertawa-tawa, ya. Jadi seakan-akan dia lupa, ya, senda gurau, wah sudah aman sekarang, katakanlah seperti itu. Tidak, musuhnya orang-orang kafir sudah tidak ada lagi, ya. Tidak ada peperangan lagi sudah, atau ada peperangan sedikit, tidak seperti di awal-awal dulu. Maka tatkala para sahabat itu lupa, lalai, ya,
dari mungkin baca Al-Quran lali, zikirnya lali, mengingatkan Allah lali, diingatkan dengan ayat ini. Nah ini sekarang kita diingatkan dengan ayat ini. Ya, orang-orang yang beriman. Kalau kita tidak beriman, tidak usah kita memperhatikan. Ya, alam yakni lilladzina amanu. Apakah belum datang kepada orang yang beriman itu angtah sya'akulubuhum, ya, untuk takut khusyuk hati mereka, lidzikrillah, untuk mengingat Allah. Kok bisa tertawa-tawa? Neraka mengancamnya, ya. Begitu dahsyatnya yang disediakan oleh Allah. Loh, kok nggak takut sama sekali, tambah tertawa-tertawa? Maka kalau ngaji tertawa-tertawa seperti itu, maka tidak pas sebenarnya. Ingatkan mereka. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan mereka hal-hal seperti itu. Karena peringatan itu selalu berguna bagi orang-orang yang beriman. Ini diingatkan. Ya, alam yakni lilladzina amanu an tas'al qulubun, ya. Apakah belum datang masanya kepada orang yang beriman itu untuk khusyuk hati mereka itu, lidzikrillah, untuk zikir ingat kepada Allah, wa ma nazzala minal haq, dan apa yang diturunkan oleh Allah berupa kebenaran, yakni Al-Qur'an. Mereka sudah lama tidak mentadaburi Al-Qur'an, ya, sudah lama tidak mengingat Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, maka diingatkan dengan ayat ini, ya, supaya mereka itu kembali ingat kepada Allah. Wala yakunu kalladzina utul kitab. Jangan kamu seperti orang yang diberi kitab, yaitu orang Nasrani, orang Yahudi yang diberi kitab itu, ya, min qablu, sebelum itu. Fatala alaihimul amatu, maka berlalulah masa yang panjang kepada mereka. Ya, mereka sudah waktu panjang, nggak buka lagi Taurat, nggak buka lagi Injilnya. Karena nabi-nabi tidak ada di antara mereka yang memperingatkan satu sama lain di antara mereka, tidak ada. Fatola alaihimul amatu faqasat qulubuhum, maka hatinya menjadi keras. Ini satu pelajaran buat kita. Kalau kita lama nggak mengikuti kajian, nggak lama sekali nggak baca Al-Quran, hati kita keras, kita nggak terasa. Coba aja rasakan. Nanti kalau kita diingatkan oleh orang lain, kemudian jawaban kita kasar dan menyakitkan, padahal peringatan itu benar, itu menunjukkan hati kita sudah mulai mengeras. Dan kalau hatinya keras, ya, kata Allah, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika, kemudian setelah itu hati mereka menjadi keras dan tidak bisa diperingatkan lagi, maka tempat nanti tidak ada lain kecuali di dalam ancaman Allah, neraka ini. Ya, mudah-mudahan kita selamat semuanya. Jadi wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, jangan seperti orang yang diberi kitab sebelum kalian. Fatala alaihimul amadu, maka datang, ya, kepada mereka itu waktu yang cukup lama, faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras, wa katsirun minhum fasikun, kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Ya, ini ada satu kisah, ya, tatkala Fudail bin Iyad itu ulama besar yang dulunya itu adalah, gampangannya kalau kita katakan preman, ya, seorang yang suka berbuat jahat, ya, itu tukang pala apa sajalah, pokoknya dia menjadi seorang, karena dia mempunyai, diberikan mungkin ilmu kebal atau kekuatan atau apa saja diberikan, maka dia itu sering berbuat zalim, ya. Maka tatkala dia suatu saat akan merampok kepada atau menjarah kepada seseorang, itu seorang yang perempuan, seorang janda yang pada saat itu sudah mati tinggal suaminya, dia seorang kaya, ya, hartanya banyak. Maka si Fudail ini ingin untuk merampok barangnya, ya. Dia memanjat rumahnya, masuk ke dalamnya. Tapi ternyata jam 2 malam, ya, itu mestinya sepi pada saat itu, dia melihat si wanita tersebut sedang mengerjakan sholat tahajud, ya, sholat malam, dan yang dibaca adalah diantaranya ayat ini, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu faqala alaihimul amantu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Dia langsung gemetar. Mendengar ayat ini gemetar, ya. Apakah belum datang waktunya seorang yang beriman itu untuk khusyuk hatinya, takut kepada Allah? Takutnya, ya.
dia akhirnya perlahan turun dengan tubuh yang gemetaran karena takut kepada Allah. Jangan-jangan ayat ini memang ditujukan kepada saya pada saat ini, ya. Harus menghentikan perbuatan-perbuatan itu. Karena dia sebenarnya memang orang yang mengerti agama, tapi karena hawa nafsunya atau teman-temannya yang buruk mengajak mereka berbuat buruk. Pada saat turun, akhirnya berjanji, dia mulai saat itu tobat akan berbuat baik lagi. Maka dia mencari seorang guru untuk bisa menerangkan bagaimana kehidupan yang benar ini, ya. Maka datanglah dia di pengajiannya, ya, seorang syekh yang pada saat itu sedang mengajarkan Al-Quran. Pada saat saya masuk duduk di sana bersama dengan mereka, yang dibaca itu juga ini, alam yakni lilladzina amanu ang tasya'a qulubuhum li dzikrillah. Maka dia gemetar, ini betul-betul kalau itu peringatan dari Allah. Maka akhirnya dia menjadi seorang, ya, akan bertobat kepada Allah, belajar sungguh-sungguh, mohon kepada Allah, jadilah ulama besar, ya, Fudail bin Iyad ini, dan dia kata-kata hikmahnya dia menjadi ahli Al-Quran, ahli hadis, dan seterusnya. Jadi orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang baik itu banyak yang latar belakangnya itu bukan dari orang-orang yang mungkin pondokan, bukan. Kadang-kadang orang yang durjana, orang ini justru dipilih oleh Allah Ta'ala untuk memberi contoh bahwa Allah itu Maha Kuasa mengubah hatinya orang. Dari hatinya orang yang kasar, keras, menjadi orang yang hatinya lembut. Itu terserah kepada Allah. Maka jangan kita pernah merasa bahwa saya bukan dari pesantren, bukan dari ini, maka saya tidak bisa berbuat kebaikan ini dan itu. Tetap aja, ya, berharap kepada Allah, karena Allah yang memberikan segalanya kepada kita, ya. Seperti Ibrahim bin Adham sama, ya. Kemudian banyak sekali juga sahabat-sahabat itu yang asalnya dulu, ya, Amr bin As itu, masya Allah, ya, dua jahatnya masalah. Tapi setelah jadi sahabat Nabi, mereka menjadi pencinta Nabi. Ya, dulu pada saat itu ingin membunuh Nabi, bagaimanapun juga caranya. Tapi setelah diberikan oleh Allah iman, maka dia mengagungkan Nabi sampai dia tidak pernah bertatap pandang dengan Nabi, senantiasa menundukkan wajahnya di hadapan Nabi. Itu karunia Allah. Ya, ini yang memilih Allah sendiri. Maka dari itu tidak usah kita cela mereka yang tidak mau diajak, ya sudah. Karena hidayah itu adalah miliknya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu itu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Anak kita kadang-kadang sudah dikasih tahu, diajak ngaji, mendengarkannya tidak mau. Tambah lebih mengutamakan tidur. Padahal dia mestinya tahu, ya, bahwa ilmu agama itu sangat penting. Dan dia tidak akan bisa lepas dari kebutuhan itu. Oleh karena itu sangat menghilangkan manusia ini. Dia lari dari apa yang dibutuhkan, kemudian dia mencari apa yang segera ditinggalkan. Apa yang dibutuhkan? Keselamatan, rahmat dari Allah, ya, petunjuk. Itu justru pada saat ada petunjuk ditinggal. Apa yang dicari? Sesuatu yang akan punah, yang segera ditinggalkan. Padahal yang mestinya masih menunggu sejenak, masih bisa. Tapi mereka sudah, gak penting. Baru nanti, ya, seperti tadi diingatkan di dalam surat Ibrahim 44 tadi, ya, peringatkan manusia ini pada suatu yang pada hari datangnya siksa, sehingga mereka tidak tunda kembali lagi kepada dunia ini. Nah, kemudian ayat yang ke-17, i'lamu, ketahuilah, anallah, sesungguhnya Allah yuksil arda ba'da mautiha, dia telah yang menghidupkan bumi setelah matinya. Maksudnya dia adalah ini hati manusia yang sudah mati. Itu kalau membaca ayat-ayat Allah, merenungkan kebesaran dan keagungan Allah melalui ayatnya, Allah mampu menghidupkan hatinya. Yang asalnya dia benci kepada agama Islam ini menjadi sebaliknya cinta. Berapa banyaknya mu'alaf yang kita baca ini, asalnya membenci Islam, bahkan, ya, menuduh Nabi itu ada tukang kawin dan lain-lainnya. Tapi setelah mereka mengetahui sesungguhnya bagaimana, maka dia menjadi pencinta Rasulullah SAW. Itu Allah, ya. I'lamu, ketahuilah, anallah, sesungguhnya Allah yuhyil ardo, dialah menghidup, ya, yang telah menghidupkan bumi. Ya, asalnya kering kerontang, tidak bisa ditanami apa-apa, Allah turunkan hujan.
Maka begitu turun hujan, bermacam-macam tumbuh-tumbuhan, bermacam-macam rumput, itu tumbuh tanpa ditanam. Coba perhatikan seperti itu. Itulah Allah ya yang menghidupkan hati kita tatkala hati kita mati. Kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya. Nah, ini. Kemudian di situ qad bayyana lakum, sungguh Allah telah menjelaskan kepada kalian al-ayati, tanda-tanda kebesaran Allah itu, la'alakum akan kalian ta'qilun, memikirkan. Allah itu kayak begitu luar biasanya kekuasaannya. Innal musaddiqina, sesungguhnya orang-orang yang senang bersedekah, wal musaddiqina, dan orang-orang yang dan orang-orang perempuan, innal musaddiqina wal musaddiqati, sesungguhnya orang laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah itu, ya, sebutkan di dalam ayat ini, wa aqrudullah qardan hasanah, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Artinya tatkala bersedekah dipilihkan barang yang terbaik, hasanah yang baik, yudha'afu lahum, maka Allah akan melipat gandakan balasan kepada mereka, ajrohum karim, walahum, dan bagi mereka ajrohum karim, pahala yang mulia di sisi Allah Ta'ala nanti, yakni surga. Jadi sedekah, cobalah kita berpikir seperti ini. Kita itu bisa kaya seperti sekarang, itu rumah kita, kendaraan kita, apa saja yang miliki itu karunia Allah. Dan itu sekedar harta yang Allah jadikan kita menguasai tatkala di dunia. Dan Allah memerintahkan, manfaatkan untuk kepentingan akhiratmu. Ya. Alladzina amanu, orang yang beriman ini oleh Allah oleh Allah diperintahkan untuk berinfak, diberikan harta, itu untuk sekedar menguasai saja, bukan memilikinya. Nah, kalau sudah kamu gunakan untuk meminjamkan kepada Allah, nah, padahal Allah itu sebenarnya nggak perlu pinjaman, bisa saja. Ini hanya istilah saja yang diberikan oleh Allah supaya kita berbuat baik itu, ya. Innal musaddiqina wal musaddiqati, sesungguhnya orang perempuan laki-laki dan sesungguhnya perempuan laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah, wa aqradullah qardan hasanan, dan senantiasa meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yudha'afu lahum, maka Allah akan melipat gandanya balasannya itu, walahum ajrun karim, dan bagi mereka pahala yang mulia. Waladzina amanu billahi, ya, dan orang-orang yang beriman kepada Allah wa rasuli, dan rasulnya, ulaika humus siddiqun, itu orang yang benar, ya, orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya. Wasyuhada'u, ya, dan para syahid, para syuhada, inda rabbihim lahum ajruhum wa nurhum, maka besok berat pahala mereka yang besar dan cahaya dari Tuhan mereka. Waladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, sedang orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabul jahim, mereka itu adalah penghuni neraka yang menyala-nyala. Baik, saya pikir sampai di sini dulu. Sudah jam 6.40, ya. Kita tutup, monggo saya serahkan kepada Pak Azwar untuk sesi berikutnya.